الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat ini perkenankan khatib membawakan tema khutbah dengan judul 4 jalan meraih keberkahan hidup. Berkah diartikan sebagai kebaikan yang melimpah dan beraneka ragam serta berkesinambungan. Keberkahan ilahi seringkali tidak dapat diduga dan tidak dapat dibatasi atau bahkan diukur oleh panca indera. Berkah pada makanan misalnya adalah cukupnya makanan yang sedikit untuk mengenyangkan orang banyak yang biasanya tidak cukup untuk orang sebanyak itu. Berkah pada waktu adalah kebajikan yang dapat terlaksana pada waktu itu melebihi ukuran waktu yang ada. Al-Quran juga disebut sebagai kitabun mubarakun, kitab yang diberkahi, dalam arti sedikit ayat Al-Quran yang dibaca akan diberi pahala yang banyak. Jumlah ayatnya terbatas, tapi maknanya demikian luas sehingga betapapun ditafsirkan, selalu ada saja makna baru yang belum diungkap sebelumnya. Dengan demikian, keberkahan hidup diartikan sebagai kehidupan yang berkualitas dan mencukupi, baik pada umur, harta, ilmu, dan waktu. Tuntunan agama memberi kita petunjuk paling sedikit 4 hal yang dapat kita lakukan agar kehidupan kita diliputi keberkahan, kesenangan, dan kebahagiaan. Keempat hal tersebut adalah yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa secara garis besar terbagi 2. Pertama yang disebut dengan takwa syar'i atau takwa ukhrawi, yaitu menjalankan perintah Allah yang berkaitan dengan syariat agama, seperti melaksanakan sholat Jumat ini, membayar zakat, mengeluarkan infak dan sedekah,
berbakti pada orang tua, ataupun menjauhi larangan Allah, tidak berzina, tidak main judi, tidak minum khamar, tidak makan riba dan lain-lain. Balasan pahala bagi yang melaksanakan syariat Allah ini akan diberikan kelak di hari kiamat. Jadi kalau kita bertanya, mana pahala sholat kita, pahala sedekah saya, pahala infak saya, pahala membaca Al-Quran? Jawabannya, seluruh pahala itu akan diberikan sempurna pada waktunya nanti di hari kiamat. Walaupun bisa saja Allah atas kemurahannya memberikan sedikit balasan pahala sejak di dunia sebagai panjar atau DP, agar orang itu bertambah yakin akan kebenaran janji Allah. Demikian juga kalau bertanya dengan siksa Allah bagi yang melanggar syariat agamanya, akan diberikan nanti pada hari kiamat. Walaupun bisa juga Allah dengan maksud mendidik hambanya memperlihatkan siksa itu sejak di dunia, agar orang sadar dan tidak main-main dengan kebenaran ancaman Allah. Bagian kedua dari takwa adalah menyesuaikan hidup dengan sunatullah, yaitu hukum alam dan kemasyarakatan yang Allah tetapkan dalam mengatur kehidupan di dunia ini. Balasan pahala yang berkaitan dengan penyesuaian hidup dengan sunatullah atau siksa bagi yang melanggarnya akan diberikan sekarang kontan dalam kehidupan dunia ini. Yang rajin belajar akan bertambah ilmunya, yang malas belajar akan bodoh dan tertinggal. Yang bergerak akan mendapat rizki, yang menganggur diam saja akan terbelakang hidup dan ekonominya. Yang menjaga kesehatan akan sehat badannya, yang jorok akan lebih mudah sakit. Agar kita mendapat kebaikan hidup dunia dan akhirat ini, mari kita gabungkan kedua macam takwa tersebut. Kita sholat dan berdoa, kita juga bergerak mencari rizki. Kita bersedekah, tapi juga kita hemat dan tidak boros. Kita belajar, tapi juga berdoa, selalu minta tambahan ilmu kepada Allah. Demikian seterusnya. Bagi yang bertakwa ini, Allah menjanjikan siapa saja yang bertakwa, Allah beri padanya jalan keluar dari setiap kesulitan. Allah beri padanya rizki yang tidak disangka-sangka. Allah jadikan semua urusannya penuh kemudahan. Allah buka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Dan di akhirat akan diampuni dosa dan kesalahannya, dimasukkan ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bagian kedua, agar kita jalan mendapat keberkahan hidup, marilah kita jauhi buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan, akbarul kabair su'udzanni billah. Dosa yang paling besar adalah berprasangka buruk kepada Allah. Bahkan buruk sangka ini adalah salah satu dosa pertama yang iblis bisikan pada Nabi Adam alaihissalam, sehingga beliau berburuk sangka kepada Allah. Ketika iblis datang membisikkan pada dada Adam, Allah tidak mau engkau selamanya di dalam surga, karena itu Allah melarangmu makan buah khuldi ini. Dan Nabi Adam demikian didesak berulang kali termakan bujuk rayu iblis, sehingga ia berburuk sangka kepada Allah, membenarkan apa yang dibisikkan iblis. Jangan-jangan benar kalau Allah melarangku mendekati pohon khuldi ini, karena Tuhan tidak mau aku selamanya di surga. Dalam hadis lain Nabi SAW menyatakan, sifat pengecut, kebakhilan dan kemasukan dan kerasukan atau ketamakan merupakan sifat. Maksudnya semua sifat itu lahir dari prasangka buruk. Orang menjadi penakut dan pengecut sesungguhnya lahir dari pikirannya yang penuh prasangka buruk tentang ketakutan hidup di masa depan. Orang menjadi pelit dan bakhil sebab menurut pikiran buruknya, jika harta saya disedekahkan, saya akan bangkrut, harta saya berkurang dan saya jadi jatuh miskin. Orang menjadi tamak karena ia berpikir buruk, kalau tidak mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta, maka hidup saya di masa depan akan penuh penderitaan. Buruk sangka menyebabkan berbagai penderitaan jiwa, kecemasan, marah, ketakutan, dan gangguan kejiwaan lainnya. Orang yang membebaskan pikirannya dari buruk sangka, maka kehidupannya akan diliputi ketenangan, tidak sempit dada, dan akan merasakan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hijr ayat 97-99 mengingatkan, walaqad na'lamu
annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit karena ucapan-ucapan buruk yang mereka hembuskan. Karena itu bertasbihlah memuji Allah dan bergabunglah bersama orang-orang yang salat dan beribadahlah terus kepada Allah sampai ajal menjemputmu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bagian yang ketiga, jalan untuk kita mendapat keberkahan hidup, marilah kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Nikmat diartikan sebagai segala kelebihan dari modal. Semua kita terlahir tanpa modal. Bukankah kita lahir ke dunia ini tidak membawa ilmu, harta ataupun jabatan? Kalau sekarang ini kita memiliki sedikit ilmu, sedikit harta, sedikit pangkat dan jabatan atau lainnya, sungguh kita sebenarnya sudah mendapat nikmat dari Allah. Yang kurang sebenarnya adalah rasa syukur kita atas nikmat itu, bukan kurangnya nikmat yang Allah beri kepada kita. Supaya kita bisa merasakan nikmatnya hidup, merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengingatkan, hendaknya engkau bersikap zuhud, yaitu mengurangi keinginan dan tuluslah dalam beramal. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bahkan bagi yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, Allah menjanjikan wala in syakartum la azidannakum. Siapa saja di antara kalian yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah, pasti akan aku tambah terus anugerah dan kenikmatan itu. Yang keempat, jalan untuk kita mendapatkan keberkahan, marilah kita melakukan amal soleh dan kebaikan. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 73, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ruku sujudlah, dalam arti salatlah, sembahlah Allah, lakukanlah kebaikan, pasti kalian akan mendapatkan keberuntungan dan keberkahan. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa saja yang membahagiakan seorang mukmin, berarti ia telah membahagiakan aku. Siapa yang membahagiakan aku, berarti ia telah membahagiakan Allah. Dalam sabdanya yang lain, beliau pernah ditanya amal apa yang paling utama. Baginda Nabi SAW menjawab, engkau memasukkan rasa bahagia pada hati seorang mukmin, engkau lepaskan kesulitannya, engkau hibur hatinya, dan engkau lunasi hutangnya. Pada hari kiamat nanti akan dihimpun di padang mahsyar, ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seorang mukmin, Allah bangkitkan seseorang yang mirip dengannya. Setiap si mukmin ini menghadapi ketakutan di mahsyar, orang yang mirip dengannya itu datang menghiburnya sampai si mukmin masuk surga. Ketika akan berpisah, si mukmin bertanya, "Siapa kamu sebenarnya orang yang mirip denganku?" Orang yang mirip itu mengatakan, "Dulu di dunia setiap kali kamu membahagiakan manusia, Allah menciptakan makhluk sepertiku agar aku bisa memberi kebahagiaan kepadamu di hari kiamat ini saat yang lain diliputi ketakutan." Ketika Rasulullah SAW ditanya, dengan sebab apa orang dekat kepada Allah, beliau menjawab, karena dua hal, kedermawanan dan kecintaan yang tulus kepada sesama muslim. Dalam hadis lain dikatakan, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sebaliknya orang yang pelit, jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat ke neraka. Dalam saat-saat pandemi seperti sekarang yang penuh kesulitan, pesan Nabi SAW tersebut sangat penting kita perhatikan dan kita laksanakan. Kedermawanan orang kaya merupakan kewajiban karena ia diberi kelebihan rizki oleh Allah. Tapi yang kurang rizkinya pun tetap dapat beramal dan bersedekah menurut kemampuannya. Bukankah Rasul mengatakan, tabassumuka liwajhi akhika sedekah? Bahkan Rasul mengingatkan, wajah yang ramah dan tidak berkeluh kesah atau murung dihitung sebagai bagian daripada sedekah. Dan tiada yang menghalangi manusia dari berinfak atau bersedekah kecuali bisikan-bisikan setan yang dihembuskan dalam dada manusia, sehingga ia menjadi khawatir kalau dengan sedekah akan bangkrut dan miskin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla.
Setan menakut-nakutimu dengan kemiskinan dan menyuruh pada yang buruk, sementara Allah menjanjikan ampunan dosa dan tambahan rezeki. Dari ayat ini jelas bahwa pelit atau bakhil akan mendatangkan kemiskinan dan keburukan hidup. Sebaliknya, kemurahan sedekah mendatangkan ampunan dosa dan bertambahnya keberkahan rezeki. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, Allah menceritakan bahwa orang yang sudah meninggal berharap kembali ke dunia agar dapat bersedekah. Sedekah rupanya menjaga dan melindungi orang yang bersedekah kelak dari siksa di alam kubur, menerangi kuburnya dan menjadi teman setia yang menyertai keheningan di alam kubur. Mudah-mudahan 4 hal yang singkat ini dapat kita laksanakan sebaik-baiknya dengan pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik Ya Quddus Ya Salam Ya Mu'min Ya Muhaimin Ya Aziz Ya Jabbar Ya Mutakabbir Ya Khaliq Ya Bari Ya Musawwir Ya Ghaffar Ya Qahar Ya Wahhab Ya Razak Ya Fattah Ya Alim Ya Qabid Ya Basit Ya Khafid